Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Tubuh pria berbaju hitam itu terasa dingin, seperti jatuh ke dalam gua es. Dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara, dan wajahnya penuh dengan kengerian. Biksu itu tampak bersimpati dan berkata, "Jangan takut pada pendonor, biksu yang malang itu adalah seorang biksu, dan dia penyayang. Setelah pencarian jiwa, dia secara pribadi akan menyelamatkan pendonor dan bebas dari penderitaan dunia ini." Dengan suara lembut dan baik hati, pria berbaju hitam itu sangat kesakitan, dan dia kehilangan kesadaran begitu matanya menjadi gelap. Setelah setengah suara, biksu itu menarik kembali kesadarannya dan berkata dengan lembut, "Yang besar disembunyikan di kota, dan yang kecil disembunyikan di alam liar." Sarang tua yang bahagia ini sebenarnya terletak di kasino sekuler, yang tidak terduga. Di ujung jarinya, sinar api Brahma yang murni dan suci muncul, dan pria berbaju hitam itu langsung berubah menjadi abu dan menghilang. Larut malam. Kota itu remang-remang. Seorang biksu dengan kaki telanjang dan kain kabung serta topi di kepalanya berjalan ke sebuah gang terpencil. Ada kasino jauh di jalanan dan gang. Bahkan di tengah malam, masih banyak kebisingan dan kegembiraan. Ketika biksu itu tiba di depan kasino, seorang pelayan dengan bercanda berkata, "Biksu, apakah Anda di sini untuk berjudi atau meminjam uang?" Biksu itu tersenyum dan berkata, "Pisau kredit." Biksu itu berkata, "Ambil hidupmu sebagai taruhanmu, beli dan pergi." Tunggu. Pelayan berbalik dan berjalan ke kasino. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua berambut putih keluar, menatap biksu itu dari atas ke bawah, dan mengerutkan kening, "Roh mati." Biksu itu berkata, "Diblis, ketika Anda melakukan bisnis, Anda harus mempertanyakan kaki para tamu." Pria tua berambut putih itu terdiam beberapa saat, dan berkata, "Tolong." Berbicara, dia berbalik dan berjalan ke kasino. Para biarawan mengikuti. Menyeberangi lobi kasino yang berasap, melewati koridor yang berkelok-kelok, dan tiba di halaman yang sepi. "Tolong tunggu di sini." Pria tua berambut putih itu berbalik untuk pergi. Biksu itu tiba-tiba bingung dan berkata, "Berani bertanya di mana saya menunjukkan kekurangan saya?" Kulit lelaki tua berambut putih itu sedikit berubah, dan sosoknya tiba-tiba berubah menjadi kabut, menghilang begitu saja. Tetapi saya melihat biksu itu di udara. Ledakan. Kekosongan itu meledak, dan sosok lelaki tua berambut putih itu jatuh, berlumuran darah. Tangan di atas. Pria tua berambut putih itu minum dengan keras. Wow, gelombang. Pohon laurel di halaman bergoyang, bulan yang memudar tergantung di bawah langit berdengung dan bergetar, dan memercikkan hujan cahaya yang seperti mimpi. Seluruh halaman tiba-tiba berubah menjadi dunia rahasia. Di dunia rahasia ini, langit dan bumi pusing, gunung naik turun, dan bulan sabit yang cerah menggantung di puncak salah satu gunung. Di bawah bulan sabit adalah istana yang terang benderang bermandikan cahaya ilahi. Tidak menunggu biksu itu bereaksi. Berteriak. Puluhan sosok muncul entah dari mana, dan datang dengan ganas. Sosok-sosok itu seperti kilat hitam, dan nafasnya kencang dan aneh. Biksu itu berdiri diam dengan tangan terlipat. Ledakan. Bunga teratai giok putih yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di sekitar para biksu. Di tengah cahaya peri, ada pedang ki yang menyilaukan muncul dari bunga teratai. Langit dan bumi diterangi dengan indah oleh pedang. Dan puluhan sosok yang bergegas masuk tewas di tempat dalam sekejap. Di sekitarnya, lelaki tua berambut putih itu ngeri, dan berkata dengan ngeri, Kamu adalah roh mati dari Juxia Realem." Biarawan itu mengangguk dan berkata, "Tepat sekali." Suara itu jatuh, dan biksu itu berjalan menuju gunung besar di kejauhan. Di belakangnya, sinar api Buddha muncul, berubah menjadi ujung pedang, dan memotong rambut putih. Orang tua itu menghilang dalam sekejap. Dunia ini dalam kekacauan, dan sekelompok tokoh datang lagi. Masing-masing dari mereka adalah pembunuh paling elit di Elysium. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah memburu dan membunuh banyak raja dunia. Di depan para beku, mereka seperti ngengat di api, dan mereka cepat berlalu.
Hanya dalam beberapa tarikan napas, biksu itu telah sampai di puncak gunung. Bulan memudar menggantung tinggi, seterang kail perak. Kuil megah bertengger di atas gunung, bermandikan pancaran cahaya ilahi. Hah! Biksu itu tiba-tiba mengerutkan kening, mencium jejak darah yang keluar dari kuil. Pada waktu yang hampir bersamaan. Ledakan. Sesosok bergegas keluar dan menebas dengan pisau. Mata biksu itu sedikit memadat, lengan bajunya melotot, dan pedang dao terangkat dari langit. Dentang. Di tengah ledakan yang menghancurkan bumi, biksu itu terguncang oleh keterkejutannya, dan dia langsung mundur. Dan sosok itu sekali lagi mengayunkan pedang untuk membunuh. Cepat dan menakutkan. Yang lebih menakutkan adalah nafas pria itu. Kekuatan bergelombang dari hukum Dao, seperti tanah longsor dan tsunami, melonjak pada pria itu, dan itu berkembang menjadi aura malapetaka yang aneh. Ketika dia menebas dengan pedangnya, kekuatannya sebanding dengan sosok di alam siak-sia. Ledakan. Seluruh tubuh biksu itu cerah, api Brahma menyembur ke langit, dan napasnya menjadi sangat menakutkan. Pergi. Biksu itu mengayunkan pedang dan bertarung sengit dengan pria jangkung itu. Ini adalah pemimpin Elysium. Biarawan itu mengerutkan kening. Dia merasakan ada sesuatu yang salah. Aura lawan ini terlalu aneh dan aneh, sepertinya orang yang hidup, tetapi itu seperti mayat kuno yang tak bernyawa, dan seluruh tubuhnya penuh dengan aura bencana yang kacau dan bergejolak. Namun tak bisa dipungkiri kekuatan tempur lawan memang mengerikan. Di dunia sekarang ini, tunduk pada batasan aturan Zutian, roh almarhum dari alam siak-sia hanya dapat mengerahkan sekitar 40% dari kekuatannya. Biksu itu telah menghancurkan kekuatan kutukan di tubuhnya. Meskipun dia juga tunduk pada aturan Zutian, pengaruhnya jauh lebih sedikit, dan dia dapat mengerahkan sekitar 70% dari kekuatannya. Tetapi dalam keadaan seperti itu, saya gagal memenangkan lawan untuk sementara waktu. Jangan ditunda lagi. Mata biksu itu berkilat, dan dia menggunakan cara menekan bagian bawah kotak. Pro. Dia membalik telapak tangannya dan pedang itu di udara. Dalam sekejap, pedang Ki yang cerah naik ke langit, suara Sanskerta meledak, cahaya Buddha sangat kuat, hanya beberapa pedang Ki, itu benar-benar menghasilkan penglihatan 1000 dunia. Ledakan. Langit dan bumi kacau, dan pancarannya mengaum. Pria jangkung itu diledakkan oleh pedang, baju besi perunggu yang menutupi tubuhnya terbelah, dan seluruh orang itu menjerit melengking, seperti binatang buas yang meraung kesakitan. Yang lebih mengejutkan lagi, tubuh pria jangkung itu tampak lengkap, namun nyatanya seperti potongan porselen yang tak terhitung jumlahnya, yang dijahit dengan benang sutra hitam horizontal dan vertikal. Orang ini, aku khawatir itu bahkan bukan roh mati, itu lebih seperti boneka yang dibuat dengan metode rahasia. Biksu itu tergerak. Dia melangkah maju, berusaha mengejar kemenangan. Ledakan. Biksu itu menebas secara diagonal dengan pedangnya. Ribuan meter jauhnya, kekosongan meledak. Tidak bisa membunuh. Biarawan itu terkejut. Pedang sebelumnya dengan jelas menghancurkan tubuh lawan. Namun siapa sangka dalam sekejap, tubuh pihak lain akan menyatu dan pulih kembali, menghilang tanpa jejak. Ini bukan boneka biasa. Ada warna kental di alis biksu itu. Dia adalah maha kuasa tingkat atas pada periode dahulu kala, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat lawan yang begitu aneh. Biksu itu berpikir sejenak dan masuk ke dalam kuil di kejauhan. Istana ini terang benderang dan didekorasi dengan indah. Di kursi di tengah istana, terbaring mayat berdarah. Kenapa? Kenapa kamu mengirim pengawal Senyin untuk membunuhku, Tuan? Kamu sangat kejam. Wajah wanita itu pucat dan transparan, diselimuti aura kematian yang kental, dan suara lemah terdengar sesekali di aula. Biksu itu melangkah maju dan berkata, apakah Anda seorang pendekar pedang? Biarawan itu mengerutkan kening. Tidak diragukan lagi, sebelum dia datang, wanita ini telah diracuni. Shen Yinwei. Mungkinkah pria jangkung tadi adalah Shen Yinwei yang dikatakan wanita ini? Jika wanita ini adalah pendekar pedang Elysium, tuannya. Aku khawatir dia adalah seorang penjahit. Memikirkan hal ini, biksu itu samar-samar mengerti.
Alasan mengapa penjahit mengirim Senyingard untuk membunuh muridnya, kredit Swordsman, adalah untuk memotong garis dan mencegah Sui menemukan tanah tempat persembunyiannya. Bahkan muridnya terbunuh, penjahit ini memang kejam. Biarawan itu menghela napas. Lagi pula, itu datang selangkah terlambat, yang membuat biksu itu tidak mau. Waktu yang sama. Klan Wen, pelindung kuno Taoisme. Kamu pasti sudah tahu apa yang terjadi pada keluarga Yun dari klan kuno. Aku dipercaya oleh rekan Taois Suyisu kali ini untuk menemui Wen Yong dari klanmu. Selama dia menjawab beberapa pertanyaan untukku, aku akan segera pergi. Kingxi Jianxian mengenakan jubah dan berdiri sendirian di luar gerbang gunung keluarga Wen. Semua tokoh besar di klan Wen tampak terkejut. Kamu siapa? Seorang lelaki tua bertanya dengan suara berat. Saya. Kingxi Jianxian tersenyum, Yiji Jianxiu, lahir di zaman kuno, selamat secara kebetulan. Berbicara, dia menjentikkan jarinya. Dentang. Kekuatan pedang yang menakutkan menindas semua orang hebat dari keluarga Wen. Orang hebat yang mengangkat langit. Seseorang berteriak. Tolong bantu aku, jangan biarkan aku lari sia-sia. Kingxi Jianxian sedikit membungkukkan tangannya. Orang-orang besar di keluarga Wen saling memandang. Pada akhirnya, seorang lelaki tua menarik napas dalam-dalam dan memerintahkan dengan suara yang dalam, Patriark, silakan pergi dan undang Wen Yong untuk datang sendiri. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, jelaskan di depan senior ini. Iya. Kepala keluarga Wen memimpin. Tetapi pada saat ini, teriakan panik bergema di gerbang gunung, tidak bagus. Leluhur Wen Yong sudah mati. Apa? Semua nama besar di keluarga Wen terkejut. Hati Kingxi Jianxian tenggelam, Wen Yong meninggal. Mungkinkah penjahit itu bergerak terlebih dahulu dan membunuh Wen Yong? Larut malam. Si Hailu. Di istana rahasia, akuntan sedang memeriksa rekening. Dia memiliki sosok yang kurus, janggut, mata yang dalam dan jernih, ujung jari yang ramping dan putih berfluktuasi secara fleksibel di atas sempoa, dan sempoa mengeluarkan suara yang renyah dan menyenangkan. Sebagai bos di belakang layar si Hailu, kesenangan terbesar Pak Akuntan adalah menghitung semua jenis akun yang terkumpul di mejanya sendirian di tengah malam. Pada saat inilah dia dapat benar-benar rileks dan menikmati ketenangan yang menjadi miliknya. Hanya saja malam ini, dia sedikit linglung, dan sesekali berhenti dan membeku. Akuntan tua, aku datang menemuimu. Suara hangat tiba-tiba terdengar di luar istana. Sambil berbicara, pintu aula utama yang tertutup didorong terbuka. Seorang lelaki tua berjanggut masuk. Itu adalah budak tua bernama Kuhe, di bawah tangan penjahit. Tuan akuntan menyipitkan matanya sedikit rumit, dan berkata, saya tidak menyangka bahwa Tuhan akan mengirim Anda untuk datang sendiri. Dia berkata dengan heran, kamu sudah mengira Tuan akan mengirim seseorang untuk menemukanmu. Akuntan tidak menjawab, tetapi mengambil kuas tulis dan menulis Zuzu di akhir halaman terakhir buku akun. Manfaat dan keluhan. Tulisan tangannya kuat dan merah seperti darah. Kemudian, akuntan itu meletakkan penanya, seolah-olah dia benar-benar santai, menggosok sempoa dengan jarinya dengan ringan, dan berkata, dalam hidup saya, hal terbaik adalah menyelesaikan akun, tidak hanya transaksi uang, tetapi juga dendam adalah benar dan salah. Suaranya tenang, seperti bergumam pada dirinya sendiri, dan melanjutkan, di tahun-tahun yang lalu, Tuhan telah memperlakukan saya dengan baik, dan saya telah mencatat dengan jelas setiap pukulan di hati saya. Demi membalas kebaikan hati Tuhan, semua yang telah saya lakukan untuk Tuhan selama bertahun-tahun juga diingat dengan jelas di hati saya. Berbicara tentang ini, Tuan Akuntan mengangkat matanya, menatap Kuhe, dan berkata, kali ini, jika Tuhan tidak mengirim seseorang untuk datang kepadaku, bahkan jika penonton datang untuk membunuhku, aku lebih suka bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan pernah mengkhianati Tuhan. Sayangnya. Akuntan itu menghela nafas, wajahnya penuh kesedihan, bagaimanapun, Tuhan tidak nyaman, dan mengirimmu untuk membunuhku dan membungkamku. Kuhe tercengang, dengan ekspresi halus, dan berkata, benar saja, kamu sudah menebaknya. Tuan Akuntan mencibir, keluarga Tao kuno keluarga Yun menderita,
dan banyak penganut Tao kuno di dunia menanggapi satu demi satu, dan ingin membantu pengamat menemukan keberadaan Tuhan. Dalam situasi seperti itu, sebagai orang kepercayaan Tuhan, jika Anda tidak memahami situasi Tuhan saat ini, Anda akan terlalu bodoh. Dalam suara itu, ada sarkasme yang tidak terselubung. Kuhe terdiam sesaat, lalu berkata, "Lalu kenapa kamu tidak lari?" Ini sangat sederhana. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri apakah Tuhan, yang telah saya kerjakan selama bertahun-tahun, akan benar-benar tega melakukan sesuatu kepada saya. Akuntan itu berkata tanpa ragu, "Sekarang, saya mengerti." Berbicara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke Kuhe, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu pelayan tua, kenapa kamu tidak melindungi dirimu sendiri?" Dia tidak bisa menahan tawa. "Kenapa?" Tuan akuntan berkata, "Jika Anda tinggal di sisi Tuhan, Anda bisa menjadi budak sepanjang hidup Anda, tetapi ketika Anda berjalan keluar dari sisi Tuhan dan datang ke alam bintang ibu kota ilahi, Anda akan ditinggalkan, nak." Berbicara, dia meningkatkan nadanya, "Saya yakin bahwa dengan temperamen Tuan, ketika dia membuat keputusan ini, dia telah meninggalkan Anda di dalam hatinya." Kuhe terdiam beberapa saat, ekspresinya tidak pasti. Setelah beberapa saat, dia mengangkat matanya untuk melihat ke arah akuntan, dan berkata dengan dingin, "Jika aku membunuhmu, aku dapat kembali dan melihat Tuhan, mengapa aku ditinggalkan?" Akuntan itu berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak bisa membunuhku." Kuhe mendengus dan bertepuk tangan. Tiba-tiba, seorang lelaki kurus muncul dari udara tipis dan berdiri di samping Kuhe. Pria itu diselimuti jubah hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata acuh tak acuh dan dingin. Kuhe tersenyum dan bertanya, "Bagaimana dengan sekarang?" Mata Pak Akuntan menyusut, dan warnanya berubah. "Shen Yinwei." "Ya, bahkan aku tidak pernah berpikir bahwa Lord akan melakukan investasi sebesar itu, dan dia tidak akan ragu untuk mengungkap kartu truf seperti itu." Kuhe berkata dengan emosi, "Dan kali ini, Tuhan meminta saya untuk membawa 3 penjaga Senyin untuk bepergian, satu pergi ke penjaga Tao Kuno Wen, dan yang lainnya pergi ke Mingzu Bliss. Saya akan membawa 07 ke sampai jumpa secara pribadi." 07 adalah nama kode dari pria kurus berbaju hitam di sampingnya. Sejak dia muncul, dia berdiri diam di sana, tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi nafas di tubuhnya membuat suasana aula menjadi tertekan. Tuan akuntan tiba-tiba tertawa dan berkata, "Bahkan Shen Yinwei bersedia untuk mengungkapkannya, sehingga dapat dilihat bahwa Tuhan memang dipaksa untuk cemas oleh Guanzu. Jika tebakan saya benar, Tuhan sekarang, saya khawatir itu hal yang paling mengkhawatirkan adalah penonton akan menemukan tempat persembunyiannya." Kuhe berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan tunda lagi, ketika 07 dan aku tiba di sini, kamu ditakdirkan untuk mati." Akuntan itu tertawa, berdiri, dan berkata, "Kalau begitu cobalah." Berbicara, dia membungkuk ke kedalaman aula dan berkata, "Tolong juga datang dan temui Tuhan." Begitu kata-kata ini keluar, wajah Kuhe tiba-tiba berubah. "Itu Sui. Kamu sudah mengkhianati Tuhan." Kuhe berteriak marah. "Tidak, Tuan Guanzu baru saja tiba." Akuntan itu berkata dengan wajah tanpa ekspresi, "Sebelumnya, saya membuat kesepakatan dengan Tuan Guanzu tentang syarat kematian. Jika Tuan tidak mengirim seseorang untuk membunuh saya dalam waktu 3 hari, saya akan membuat keputusan sendiri, dan saya tidak akan pernah mengungkapkan apapun yang berhubungan dengan Tuhan. Sebaliknya, jika hal seperti itu terjadi, Tuan Guanzu akan membantu saya menyelesaikan krisis, dan saya akan memberi tahu Tuan Guanzu sesuatu yang ingin Anda ketahui." Berbicara, dia mengangkat matanya untuk melihat Kuhe, dan berkata dengan lembut, "Semua ini, Tuhan memaksaku." Wajah Kuhe jelek dan geram, dan dia jelas menyadari bahwa situasinya serius. "Orang tua, kamu sudah menjadi anak terlantar, kenapa kamu tidak berhenti dan bekerja sama denganku, jadi kamu bisa hidup?" Sui menyarankan dengan lembut. "Harapan." Dia mencibir, dia tampak tegas, dan berkata dengan dingin, "Hidupku diberikan oleh Tuhan, itu hanyalah kematian, aku tidak akan pernah mengkhianati Tuhan untuk kemuliaan." Berbicara, dia melambaikan tangannya, 07, kamu bisa mulai." "Bagus.
Di satu sisi, pria kurus berjubah hitam itu mengangguk, suaranya serak dan kering, seolah sudah lama tidak berbicara. Dentang. Pisau panjang dengan cahaya peri merah muncul di tangannya. Ikuti dia. Kepala berdarah terlempar ke udara. Namun, kepala itu milikku he. Anda. Matanya melebar, wajahnya penuh keheranan dan kebingungan, seolah-olah tidak bisa dipercaya. Sebelumnya, dia juga bersumpah bahwa dia bisa mati dengan murah hati untuk Tuhan. Saya tidak pernah menyangka, saat berikutnya saya diretas oleh penjaga Senyin di sebelah saya. Adegan ini terlalu tiba-tiba dan tidak terduga. 0. Seven berkata dengan acuh tak acuh, Tuan memiliki perintah, jika kamu tidak mati saat penonton muncul, kamu akan dibunuh terlebih dahulu, agar tidak jatuh ke tangan penonton. Kepala Kuhe jatuh ke tanah, wajahnya hanya menghadap akuntan. Tatapan kaget, bingung, dan enggan itu juga terlihat jelas oleh akuntan. Lihat, ini adalah nasib anak terlantar. Akuntan menghela napas. Burung menyembunyikan busurnya, kelinci mati, dan anjing memasak. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak peduli siapa itu, ketika kehilangan nilai guna, pasti akan ditinggalkan. Melihat semua ini, Suyi tidak terkejut. Dia memahami karakter penjahit tua dan dapat melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Dentang. Niat membunuh mengguncang seluruh aula. Shen Yinwei, dengan nama Sandi 07, mengayunkan pedangnya dan membunuh Tuan. Ledakan. Tuan Guanzu, mundur. Akuntan itu berteriak keras, dan bergegas keluar dari aula bersama Suyi. Ledakan. Baru saja bergegas ke dunia luar, seluruh aula runtuh dengan keras, dan gelombang arai terlarang yang menakutkan itu luar biasa, benar-benar menenggelamkan area tersebut. Ini formasi yang bagus. Suyi berkomentar. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah mengumpulkan sejumlah besar harta karun tingkat bulu di Shihailu, dan formasi terlarang ini adalah salah satunya. Tuan Akuntan berkata dengan sungguh-sungguh, namun, dengan kekuatan formasi ini saja, saya khawatir itu tidak akan mampu menekan Shen Yinwei sama sekali. Berbicara, dia memberitahu Suyi detail tentang Shen Yinwei. Lebih dari 20 tahun yang lalu, beberapa peninggalan kuno digali dari semua lapisan masyarakat di langit berbintang. Penjahit mengirim pasukannya untuk pergi ke area terlarang Feixian, Laut Iblis yang tidak pasti dan tempat-tempat terlarang utama lainnya, dan menemukan sekelompok peluang yang tersisa dari zaman kuno. Di antara mereka, ada juga sejumlah besar sisa-sisa abadi, serta banyak roh kenaikan yang belum terbangun dari kesunyian. Sisa-sisa makhluk abadi itu sebagian besar rusak dan mati. Sekelompok boneka yang bukan manusia atau hantu. Boneka ini berbeda dari golem biasa, boneka mayat, dan boneka roh. Mereka terbuat dari berbagai sisa-sisa abadi yang terfragmentasi, dan masing-masing dari mereka memiliki tubuh jiwa dari jiwa yang telah meninggal di alam Ascension. Para penjahit menyebutnya penjaga roh. Selain itu, mereka memiliki kecerdasan dan menguasai segala macam metode bertarung. Selain bukan orang yang hidup, tidak ada perbedaan antara tempat lain dan alam Juxia yang sebenarnya. Mengetahui hal ini, Suyi mau tidak mau mengangkat alisnya. Penjahit tua ini benar-benar layak menjadi penjahit. Dia menggunakan sisa-sisa makhluk abadi dan arwah almarhum dari alam Ascension sebagai bahan untuk menjahit sekelompok monster yang sangat menakutkan. Ledakan. Tiba-tiba, formasi terlarang di kejauhan meledak. Saat api menyapu, sesosok bergegas keluar. Itu adalah kode penjaga Dewa Yin bernama 07. Dia dipenuhi dengan aura malapetaka yang menakutkan dan aneh, dan dia begitu ganas sehingga dia tidak pernah terluka. Dentang. Bilahnya seperti listrik, kekuatannya menghancurkan bumi. Pada saat itu, Suyi mau tidak mau menyipitkan matanya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.